Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengasihi seperti Yesus. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa, kita sudah memasuki minggu kelima masa Paskah. Selama hari-hari ini, kita menikmati suasana sukacita karena Tuhan Yesus yang wafat dan disalibkan itu sudah bangkit dari antara orang mati. Menarik bahwa Injil yang diwartakan oleh liturgi gereja pada hari ini adalah firman Tuhan Yesus yang dikatakannya sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Yesus berkata bahwa dia akan pergi ke tempat di mana para muridnya tidak akan dapat mengikutinya. Lalu, ia meninggalkan perintah baru yang mengisyaratkan apa yang akan dilakukannya untuk para muridnya. Firman-Nya, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ada dua hal yang mau dikatakannya kepada mereka, bahwa mereka harus saling mengasihi dan mereka harus mengasihi seperti Dia akan dan telah mengasihi mereka. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus pernah berkata
kamu tidak lagi kusebut hamba, melainkan sahabat. Yesus adalah sahabat mereka. Seorang sahabat mengasihi mereka, bahkan dengan menyerahkan nyawanya untuk mereka. Itulah bukti cinta sejati seorang sahabat. Sebab ia tidak menyisakan sedikit pun untuk dirinya. Bahkan nyawa sebagai harta utama pun diberikan untuk kebahagiaan para sahabatnya itu. Teladan Yesus yang telah dinyatakan dan dibuktikannya dengan mati di kayu salib telah mereka alami. Dengan kegelisahan itu ternyata adalah bukti kasihnya kepada mereka. Gereja Kudus mengangkat kembali kisah kasih Yesus itu kepada kita yang berkumpul di dalam gereja kudusnya pada hari Minggu ini. Bahwa sudah diperintahkan sejak zaman dahulu. Juga dalam kebudayaan-kebudayaan di berbagai belahan dunia, bahwa orang harus hidup dalam kasih satu sama lain. Namun, mengasihi seperti Yesus, itulah pembedanya. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini, Gereja Kudus mewartakan karakter cinta seorang pengikut Tuhan Yesus. Tidak cukup mengasihi, tetapi harus mengasihi siapapun seperti Yesus telah mengasihi kita orang-orang yang berdosa ini. Ia menghendaki semua orang diselamatkan olehnya, dan untuk membuktikan itu, ia rela wafat di kayu salib. Semasa hidupnya yang relatif singkat di hadapan umum, yaitu kurang lebih 3-4 tahun itu, ia telah mengajarkan bahwa orang harus mengasihi dengan sungguh-sungguh, bukan membalas yang jahat dengan yang jahat, melainkan dengan kebaikan. Bukan membenci orang yang memusuhi kita, tapi mengasihi mereka, mengampuni mereka, dan mendoakan mereka, serta berbagi dengan mereka kalau mereka membutuhkan bantuan. Firman-Nya, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Bukankah semua orang yang bukan Kristen juga melakukan hal seperti itu? Tapi kamu adalah muridku. Kamu harus menunjukkan identitasmu sebagai muridku, yaitu jikalau kamu hidup saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Pertanyaan Tuhan Yesus kepada kita hari ini, apakah lebihnya kamu dari mereka itu? Ada faktor lebih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam ajaran kasih-Nya. No dendam, no amarah, no benci. Yang ada hanyalah mengasihi dengan cara mengampuni 70 kali 7 kali dan mendoakannya agar orang itu kembali ke jalan benar. No balas dendam. Kalau kita disakiti, mengertikah kamu akan firman ini? Kalau ditampar pipi kananmu, berilah
pipi kirimu tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, dan tidak ada pembalasan. Saudara-saudari terkasih, belum lama ini ada peristiwa pembubaran perayaan Ekaristi pada hari Rabu Abu di Arkamanik, Kota Bandung oleh sekelompok orang yang ekstrem justru dilakukan pada bulan puasa saudara-saudara kita umat Muslim. Namun, apakah orang Katolik di situ melawan? Tidak. Secara persuasif mereka mencoba menyadarkan orang-orang yang merasa memiliki kebenarannya sendiri. Untuk orang-orang yang seperti itu, kita harus memiliki tingkat kesabaran yang prima dan teruji. Jangan kita terbawa dalam arus emosi, tetapi mencoba memahami kekeliruan mereka. Harus diakui apa yang diminta Yesus untuk mengasihi dalam kondisi seperti dirinya bukanlah perkara mudah. Tapi kita sedang diingatkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maka karakter Yesus sebagai putra Allah yang dimeteraikan melalui sakramen baptis, itulah yang harus kita hidupi dan hayati. Para martir rela meregang nyawanya, bahkan mengampuni orang yang menganiaya mereka, seperti Santo Stefanus. Marilah kita mohon rahmat Tuhan untuk bisa menjalankan karakter Yesus, mengasihi seperti Dia mengasihi kita. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah berusaha mengasihi semua orang seperti Yesus mengasihi aku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Yesus menghendaki kami menyatakan kasih-Mu yang mencintai semua orang. Dialah contohnya, sebab Dia mengasihi dan mengampuni kami dengan wafat di kayu salib. Bantulah kami menyatakan kasih Yesus dalam hidup kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.